What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Kingpin, menceritakan tentang perjalanan karir seorang pemain bowling profesional, jatuh bangunnya dia dalam merintis karirnya, hingga akhirnya ia dapat kembali berjaya karena orang-orang yang ada di sekitarnya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang ayah dan anaknya yang bernama Roy yang sedang berlatih bowling dengan lintasan yang dibuat dengan sangat sederhana. Roy di usianya yang masih muda bisa dibilang cukup handal dalam bermain bowling. Cerita pun berlalu, kini Roy beranjak dewasa dan dia sekarang sudah menjadi master bowling di lingkungannya. Kali ini, dia mempertontonkan aksi handalnya di hadapan para penggemarnya dan dia pun dengan mudah menjatuhkan semua pin di sana dengan sekali lemparan saja. Lalu Roy terlihat sedang diberi wejangan oleh ayahnya sebelum melakukan perjalanan tur perdananya. Di sana juga terdapat beberapa rekan Roy yang sangat mensupportnya. Roy diberi julukan Manson oleh ayahnya dan juga penggemarnya. Dan lalu dia pun melanjutkan perjalanannya. Roy pun tiba di arena bowling untuk merebut kejuaraan Outdoor Eaters yang sebelumnya dipegang oleh juara bertahan si Kriwil ini. Dan ketika giliran Roy, lagi-lagi dengan mudahnya Roy memenangkan pertandingan itu. Ketika baru saja mau melanjutkan perjalanan ke kota lain, tiba-tiba saja mesin mobil Roy mengalami jebol karena katanya seseorang memasukkan gula ke dalam tangki bensinnya. Dan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikannya pun cukup mahal. Lalu tiba-tiba si kriwil blonde yang bernama Mike Kraken datang ke bengkel itu. Melihat Roy memiliki masalah, dia pun membawanya ke sebuah restoran, lalu membuat kesepakatan dengannya agar turnya dapat berjalan lancar dengan cara mendapatkan uang tambahan selama turnya berlangsung. Mereka pun datang ke sebuah arena bowling terdekat di kota itu dan bertaruh dengan pebowling lokal. Namun sialnya entah kenapa Roy tiba-tiba kalah dan dia justru malah kehilangan sebagian uangnya. Mereka pun bertaruh lagi dengan jumlah yang lebih besar. Dan ya, Roy pun kembali mendapatkan kemenangan di pertandingan itu. Ketika akan kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja kaca mobil belakang McCracken dipecahkan oleh mereka para pebowling yang kalah. Roy pun keluar dan berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Namun tiba-tiba McCracken malah pergi meninggalkannya dan alhasil Roy pun mendapatkan segelintir bogem mentah oleh mereka semua. Cerita berlanjut 17 tahun kemudian. Kehidupan Roy kini berbalik dan sekarang dia sedang berada di masa suramnya dengan tangannya yang seperti pancingan itu. Nampaknya kejadian malam itu membuat tangannya rusak. Namun sepertinya dia sudah bisa menerima hal itu. Dia pun lalu pergi ke arena bowling. Di sana dia bertemu dengan pria berambut kucai yang sedang bermain bowling dengan payah. Lalu Roy memberikan arahan bagaimana cara yang tepat untuk bermain bowling. Dan pria itu pun langsung jadi jago seketika. Mereka lalu saling berkenalan dan pria itu ternyata bernama Ismail. Ketika sedang asiknya mengobrol, Ismail tiba-tiba saja pergi dengan terburu-buru. Roy yang melihat ada cuan di balik Mael pun mengikutinya. Dan dia berkata akan mengajari Mael menjadi juara bowling seperti dirinya dulu. Dan sekaligus akan menjadi manajernya. Meski mukanya terlihat excited, tapi tiba-tiba Mael malah menolaknya dengan sangat sopan santun. Di perjalanan, Roy melihat sebuah ayat di ladang pertanian warga Emis. Lalu Roy masuk ke sebuah rumah dan menyamar seperti warga Emis lainnya yang tampilannya tuh kayak musafir gitu cuy. Lalu Roy berkata kepada si ibu bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Ohio dan ibu itu pun lalu mengajaknya makan bersama. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan ternyata dia adalah Ismail. Dan rumah itu adalah rumahnya Ismail. Dari sini kita bisa lihat kalau Roy
punya niat yang sangat kuat untuk bisa bekerja sama dengan Ismail. Setelah selesai makan bersama, secara diam-diam Ismail dan Roy berbicara urusan bowling mereka. Dan rupanya Ismail dilarang bermain bowling oleh ayahnya dan hanya boleh disuruh bekerja mengurusi ladangnya. Roy pun sekali lagi menawarkan kepadanya untuk mengikuti perlombaan bowling yang hadiahnya sangatlah besar. Namun tetap saja Mael menolak ajakan Roy. Namun Roy tak mudah menyerah dan dia pun akhirnya menetap bersama dengan keluarganya Ismail selama beberapa waktu ke depan, mungkin sampai Ismail berubah pikiran. Lalu esoknya Roy ikut membantu orang-orang di sana yang sedang membangun gudang. Namun karena lonceng makan siang berbunyi, dia malah lari dan meninggalkan pekerjaannya, yang itu menyebabkan lalu Shin terfokus kepada percakapan antara Ismail dan ayahnya yang sedang mengeluhkan bahwa tanah mereka akan disita bank jika mereka tak membayar setengah juta US dollar dalam waktu dekat. Seketika dia pun terfikir untuk menerima tawaran Roy. Dan akhirnya mereka pun pergi untuk mencetak kemenangan itu. Esoknya latihan pun dimulai. Roy pun dengan segala cara melatih Ismail di setiap harinya. Dan hari ini mereka akan bertaruh beberapa ribu dolar dalam sekali permainan dengan seorang pria yang sangat tajir yang bernama Stanley. Yang mana Stanley juga memiliki wadon yang begitu yahut dipandang mata. Singkat cerita, Stanley merasa dirinya bahwa akan kalah karena menyisakan satu pin lagi di arenanya. Dan sekarang waktunya giliran Ismail. Dengan mudah Ismail menjatuhkan semua pin yang ada di sana sebanyak 2 kali. Dan sekarang hanya tersisa satu lemparan lagi agar Mael bisa memenangkan pertandingan itu. Namun rupanya si pria tajir itu sedikit picik cuy, dan menyuruh wadonnya untuk menghilangkan fokus Ismail. Namun meski sedikit kurang fokus, Ismail tetap memenangkan pertandingan tersebut. Stanley yang tak menerima kekalahannya mengajak mereka untuk bermain lagi. Namun Roy menolaknya dan tiba-tiba nampaknya Roy membawa gadis itu karena merasa kasihan, hanya dijadikan alat oleh Stanley untuk berbagai usahanya. Dan esoknya Roy, Ismail, dan si cantik yang bernama Claudia pun saling bekerja sama untuk mendapatkan uang bersama-sama. Pada suatu malam di kamar motelnya, Roy dengan diam-diam mengajak Ismail untuk pergi meninggalkan Claudia karena Roy tak mau lagi membagi 3 uang hasil kemenangannya yang nanti akan diterimanya sebanyak 1 juta US dollar. Namun rupanya Claudia mengetahui bahwa Roy adalah kang tipu sejak lama. Dan ya, terjadi pergelutan di antara mereka malam itu. Sementara Ismail karena melihat mereka berdua yang sedang bergelut, dia akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Kini Roy dan Claudia bersama-sama pergi untuk mencari Ismail yang entah berada di mana. Sementara Mael terpantau sedang bersama dengan seorang wanita di klub yang cukup menggoda. Namun rupanya Ismail tak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Dia pun akhirnya ditarik paksa oleh preman di klub itu. Di luar, Roy dan Claudia memasuki klub dan bertanya dengan seorang bartender di sana mengenai ciri-ciri Ismail. Dan ternyata Ismail dijadikan biduan gayboy di klub itu karena tak mampu melunasi tagihannya yang tadi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat bertarung mereka, yaitu arena bowling Reno yang berada di kota. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka pun tiba di kota dan bersiap untuk memenangkan perlombaan. Esoknya mereka bertiga sedikit melihat-lihat kasino yang ada di sana. Lalu tiba-tiba pria berjas itu meminta Ismail untuk melempar dadunya.
yang ternyata hal itu memberikan kemenangan bagi pria berjas itu. Lanjut, ketika sedang sarapan, secara tak sengaja Roy bertemu dengan McCracken yang terlihat cukup sukses. Namun perkataan-perkataan yang terucap dari mulut McCracken malah membuat Mael semakin kesal dan dia pun menjadi gemas dengan McCracken. Setelah kejadian itu, Ismael mengalami kesleo pada bagian lengannya. Tak berselang lama, mereka berdua pergi ke kamar Claudia. Namun ternyata menurut mbak-mbak di sana, Claudia telah melakukan check out beberapa saat yang lalu dengan Stanley. Dan rupanya Claudia pergi membawa uang hasil bertaruh mereka yang tempo hari selalu menang itu. Dan ya, lagi-lagi Roy pun merasa hopeless dengan kehidupannya sekarang yang berkali-kali ditipu oleh orang. Namun tiba-tiba pria berjas tadi pagi datang menghampiri mereka dan menawarinya akan memberikan uang sebanyak 1 juta US dollar jika mereka berdua mau melakukan touchball berduaan. Namun ternyata itu hanya hayalan Roy aja dong, anjir. Esok harinya pertandingan pun dimulai. Lengan Ismael yang tak kunjung sembuh memaksa Roy untuk turun langsung dalam ajang bowling kali ini. Meski sempat tak percaya diri pada awalnya, rupanya keahlian Roy dalam bermain bowling tetap tak bisa diragukan. Hingga pada akhirnya Roy pun bertemu dengan McCracken di tahap final. Sementara di sisi lain, Claudia terpantau sedang bersama dengan Stanley. Yang ketika Stanley pergi ke toilet, dia meminta bartender itu untuk memutar acara pertandingan bowling. Dan Claudia sepertinya mendukung Roy. Hingga singkat cerita, McCracken lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan sementara, Roy mengalami penyesalan yang cukup mendalam dan hanya bisa terdiam di bangkunya. Roy pun kembali ke kontrakannya yang busuk itu. Lalu tiba-tiba Claudia datang menemuinya sembari meminta maaf kepadanya dan membawakan uang yang sebelumnya dia bawa. Roy sempat acuh pada awalnya, namun akhirnya dia pun menceritakan bahwa berkat tangan karetnya dia mendapatkan kontrak dari American Condominium yang nilai kontraknya itu cukup untuk melunasi hutang-hutang keluarganya si Ismael. Dan lalu ketika Mael baru saja pulang ke rumah bersama dengan abangnya, dia dikagetkan dengan adanya Roy dan Claudia di rumah mereka. Kedatangan mereka tak lain dan tak bukan untuk melunasi hutang keluarganya Mael. Dan sekarang Roy bersama dengan Claudia kini menjalin sebuah hubungan bersama. Dan lalu film pun selesai. Yap, sungguh ending yang mengharukan. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.